Halo teman-teman semua, welcome back ya di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk untuk IHSG Daily di hari Kamis teman-teman, tanggal 26 Januari 2023 ya. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk follow Instagram channel ini, yaitu di @mrtradein. Oke, kita langsung lihat aja pembahasan hari ini ya. Secara indeks gabungan hari ini menguat 0,51% teman-teman di level 6.865 ya. Kemudian dari sisi indeks sektoralnya, di sini saya kasih lihat aja langsung teman-teman dari segi chartingnya ya. Hari ini yang menguat dari sektor transportasi dan logistik teman-teman, yang kembali menguat hampir 4%. Ini didukung dengan beberapa emiten, khususnya salah satunya SMDR teman-teman, yang kemarin di video kemarin saya sempat bahas juga ya. Kemudian dari sektor perbankan atau finansial juga kembali menguat 1,5% ya. Kemudian yang hari ini cukup melemah tertekan dari segi indeksnya adalah sektor energi teman-teman, yang hari ini melemahnya hampir 2%-an. Oke, sekarang kita lihat aja dulu ke banking kita ya. Hari ini BCA, nah ini luar biasa teman-teman, menguat 3% di level 8.475. Kemudian Bank Mandiri hari ini 9.825, menguat 1,29%. Kemudian Bank BNI ini juga luar biasa teman-teman, closingannya 9.475, menguat 4%-an. Dan terakhir Bank BRI 4.590, menguat 0,6%. Ini kalau saya lihat sepertinya ada inflow dari asing yang masuk teman-teman ke banking kita ya. Ini merupakan pertanda yang baik untuk market kita ke depan. Lalu untuk kurs rupiah hari ini di angka 14.958 ya. Seperti kemarin masih kurang lebih bergerak di angka 14 ribuan sekarang teman-teman. Oke, nextnya kita langsung masuk aja ke teknikal ya. Untuk IHSG kita hari ini kembali menguat teman-teman. Untuk indeks kita di sini kalau saya lihat sementara ini market kita akan konsolidasi ya. Kalau kemarin kan saya bilang mungkin akan koreksi, tapi ternyata dia nggak dibawa lebih jauh teman-teman. Sekarang dia membentuk base support nih. Di sini kalau saya lihat di 6.820 ya. Untuk supportnya mungkin saya akan pakai time frame 1 jam yang lebih jelas teman-teman. Nah di sini untuk support jangka pendeknya di level 6.820. Kalau saya kasih area, nah di sekitar sini ya, di 6.870-an sampai dengan 6.820. Nah, ini merupakan area konsolidasi untuk IHSG saat ini. Dari sini nanti kita lihat teman-teman, apakah nanti IHSG akan kuat untuk breakout ke atas teman-teman, atau justru akan kepentok di resist. Nah, nanti akan kembali koreksi teman-teman. Nah, di sini ada potensi terbentuk double top ya apabila IHSG kita tertahan di resisten kembali teman-teman. Dan kalau misalkan break dari 6.820, maka akan confirm double topnya dan kemudian kembali melanjutkan penurunan atau koreksi. Oke, itu dari IHSG kita ya secara jangka pendek ini. Menurut saya untuk sementara ini masih dalam fase konsolidasi teman-teman, dalam range 6.820 sampai dengan ya sejauh-jauhnya 6.900an teman-teman. Selanjutnya saya akan bahas untuk berita hari ini. Nah, khusus hari ini saya akan hanya bahas satu berita aja teman-teman. Beritanya di sini adalah ada emiten penghuni baru LQ45 teman-teman, yang hari ini diumumkan aja oleh Bursa Efek Indonesia. Dan 6 emiten itu adalah, yang pertama ada PT Aceh Hardware Indonesia atau ACES,
Kemudian ada PT AKR Korporindo atau AKRA. Kemudian ada PT Surya Esa Perkasa atau ESA. Lalu yang lainnya ada juga PT Surya Citra Media atau SCMA. Kemudian PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul atau SIDO. Yang terakhir ada PT Saratoga Investama Sedaya atau SRTG. Nah, saya hari ini akan lebih membahas teknikal dari 6 emiten itu, teman-teman. Oke, kita masuk yang pertama ya. Untuk emitennya tadi ada Aceh Hardware, teman-teman. Nah, di sini Aceh Hardware kita lihat hari ini ada volume yang cukup besar, teman-teman, meledak ya. Hari ini imbas dari berita dari Bursa Efek bahwa Aceh masuk dalam bursa LQ45 nih. Di sini Aceh kembali melanjutkan penguatan, hari ini menguat 8%, teman-teman. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya di video kemarin juga, untuk Aceh ini harus wajib break dari resisten di level harga 500, teman-teman. Ini sebagai resistnya yang cukup penting untuk Aceh Hardware. Bukan cuma break ya, teman-teman, dia harus break dan juga untuk berhasil bertahan di atas level 500. Nah, itu bisa saya katakan baru Aceh akan kembali confirm untuk minimal technical rebound, teman-teman, menguji ke level 600-an. Untuk Aceh ini strategi pribadi saya, mungkin saya akan nunggu untuk Aceh ini bisa breakout dari harga 500, teman-teman. Baru nanti saya akan prefer apabila dia bertahan di atas 500, maka saya bisa strategi untuk bisa buy, teman-teman. Oke, itu untuk Aceh ya. Sekarang nextnya emiten kedua ada AKRA, teman-teman. Nah, AKRA ini so far so good. Dia kembali masuk trennya ya. Tren jangka pendeknya masuk bullish lagi, teman-teman. Di sini kalau saya lihat dia kembali ke atas level 1330 nih. Yang which is good ya menurut saya. Cuman ada satu resisten, teman-teman, yang perlu di break lagi adalah di level 1450 ya kurang lebihnya. Apabila AKRA ini berhasil break ke atas level tersebut, nah saya melihat ada potensi untuk lanjut penguatan nih di AKRA. Karena kalau saya lihat dari time frame weekly juga AKRA ini so far masih bertahan, teman-teman. Tren jangka menengahnya masih juga bullish, so far so good ya. Buat teman-teman yang mungkin udah beli kemarin di bawah nih di sekitar 1200-an, bisa di follow up ya, bisa di hold aja. Kalau misalkan dia kembali ke bawah nih, mungkin break dari 1300-an, nah bisa dijual dulu, teman-teman. Nah, itu sekilas untuk emiten AKRA, teman-teman, atau AKR Korporindo ya. Dan juga kan AKR ini terakhir juga ada pom bensin yang baru, teman-teman, di PP AKR. Tentu akan meningkatkan dari segi kinerjanya juga. Oke, next yang ketiga, teman-teman, ini ada ESA. Nah, ESA ini kalau saya lihat juga sementara trennya sebenarnya masih konsolidasi ya. Dia masih bergerak di range 1170 sampai dengan 700-an, teman-teman. Sebenarnya range cukup jauh ya. Untuk ESA ini maksudnya. Cuman yang menariknya ini ESA kembali ke atas level 930 nih, yang which is menurut saya cukup baik untuk ESA ini. Cuman sayangnya terakhir di sini waktu dia kemarin sempat drop, di sini ada gap ya. Gapnya itu nggak tutup habis, teman-teman. Jadi cuma nyentuh dikit, dia belum nutup habis, langsung kembali naik ke atas atau recovery. Nah, untuk ESA ini resist pendeknya di 1050 yang pertama, kemudian yang kedua 1170-an. Nah, yang terakhir di 1300-an, teman-teman. Secara tren jangka menengah, ESA ini juga bisa saya bilang ya masih konsolidasi sementara, teman-teman.
Kalau misalkan bisa berhasil kembali ke atas level 1200-an, nah ini saya bisa prefer bisa lanjut naik teman-teman untuk ESA ya. Oke, nextnya kita lihat yang keempat. Ini SCMA atau Surya Citra Media teman-teman. Ini grup dari MTech teman-teman ya, SCMA ini. Hari ini SCMA juga kembali menguat dengan volume yang cukup tinggi teman-teman. Efek dari berita masuk L45 ya. Nah di sini untuk SCMA sebenarnya cukup menarik teman-teman, karena di sini saya lihat secara time frame weekly ya, SCMA ini berhasil bertahan di atas level 200 nih secara time frame weekly closingannya. Nah di sini bisa saya anggap support di 200 ini merupakan support yang penting untuk SCMA teman-teman. Nah di sini juga saya lihat ada potensi untuk SCMA ini kembali menguat yang minimal menguji ke 260-an teman-teman. Dan juga di sini saya lihat ada potensi terbentuk sebenarnya triple bottom ya. Di sini bottom yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga teman-teman. Kalau misalkan SCMA ini berhasil break ke neckline-nya itu di 280-an, ini bisa jadi kencang teman-teman naiknya atas menurut saya. Dengan syarat harus break dari resisten pentingnya ya di 280. Mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi masih bisa sih menurut saya skema ini. Mungkin bisa entry dekat-dekat 220-an ke bawah ya. Kalau misalkan dia koreksi masih bisa diakumulasi. Mungkin untuk batasnya apabila dia closing di bawah 200 teman-teman, bisa dijual dulu ya. Untuk targetnya bisa sampai 280-an menurut saya. Oke, itu untuk SCMA teman-teman. Dan next emiten kelima ada SIDO muncul. Nah ini SIDO muncul juga hari ini kembali menguat efek dari berita LQ45 teman-teman. Untuk SIDO ini kan terakhir dia sempat jeblok ya, drop karena ekspektasi dari laporan keuangannya ternyata kurang bagus, mengecewakan investor. Jadi dari segi harga dia turun teman-teman. Nah saat ini sebenarnya saya lihat masih dalam proses untuk technical rebound dulu ya untuk SIDO ini SIDO sementara masih technical rebound. Cuman di sini yang menarik saya lihat ada gap teman-teman di harga 845 ya. Nah gap ini belum ketutup, jadi saya bisa bilang mungkin ya SIDO ini akan menutup gap dulu teman-teman ke area sini 850 ya. Cuman sebelum itu ada resist juga di 790 nih yang harus di break ya, 78 790 yang wajib di break oleh SIDO apabila mau lanjut kembali ke atas teman-teman, minimal menutup gap ya di 850. Namun secara trennya menurut saya masih dalam tren untuk pullback ya atau technical rebound. Dan emiten yang terakhir untuk LQ45 ini ada SRTG atau Saratoga Investment Sedaya teman-teman. Nah SRTG ini kalau saya lihat secara tren sekarang masih fase sideways ya teman-teman atau konsolidasi. Di sini untuk supportnya kalau saya lihat ada di 2300 sampai dengan 2400 ya support pendeknya. Lalu untuk resist pendeknya ada di 2500 sampai dengan 2600. Jadi sementara mungkin akan bermain dalam area ini. Namun ada resist jauh teman-teman di sini di harga 3000 ya. Kalau saya lihat secara time frame weekly masih konsolidasi, dan kalau misalkan Saratoga ini mau lanjut teman-teman, kalau misalkan dia berhasil balik aja ke harga 3000-an, nah ini akan menjadi pertanda bagus teman-teman bahwa Saratoga akan kembali melanjutkan penguatannya.
atau trend bullish-nya ya. Oke teman-teman, itu 6 emiten untuk LQ45 hari ini. Dan juga demikian pembahasan ISG daily kita ya di hari Kamis ini tanggal 26 Januari. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan analisa ulang kembali di setiap analisa yang saya berikan. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like teman-teman untuk video ini. Akhir kata, salam trading.